Diberikan kubus ABCDEFGH. Sebuah titik P terletak pada rusuk CG, sehingga CP banding PG sama dengan 5:2. Jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara rusuk CG dan bidang PBD, maka sin alfa sama dengan... Oke, pertama-tama coba kita gambarkan dulu kubusnya di sini. Oke, kira-kira kubusnya itu seperti ini. Nah, sekarang di soal kan dibilang sebuah titik P terletak pada rusuk CG. Rusuk CG itu ada di sini. Sehingga CP banding PG adalah 5:2. Kalau kita lihat perbandingannya, si CP itu pasti lebih panjang daripada PG, ya nggak sih? Kalau gitu gambarnya tuh gini. Misalkan titik P itu ada di sini gitu ya. Dan di soal dibilang CP dibanding dengan ini, yaitu PG, katanya sama dengan 5:2 gitu ya. Nah, sekarang gini. Supaya enak, coba kita buat suatu pemisalan pada panjang rusuk kubus ya. Misalkan panjang rusuknya itu adalah 2L. Di sini 2L gitu ya. Di sini 2L, 2L, di sini juga 2L. Kenapa 2L? Supaya nanti ketika kita berurusan dengan diagonal bidang, nanti menyelesaikannya jadi lebih gampang gitu ya. Maksudnya perhitungannya nggak melibatkan banyak pecahan gitu. Oke, karena di soal dibilang bahwa CP banding PG itu adalah 5:2, berarti kita tahu bahwa CP kalau ditambah dengan ini yaitu PG, panjangnya harus sama dengan ini kan, yaitu 2L gitu ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan berapa? 5 misalnya. Berarti kita punya 5CP lalu ditambah dengan 5PG, hasilnya harus sama dengan 2L kali 5. 2 kali 5 adalah 10. 10 kali L adalah 10L gitu ya. Ini kalau misalkan kita lakukan operasi kali silang, kita punya gini kan, 5PG itu kan sama dengan CP kali 2 atau 2CP. Dari sini kita punya 5CP ditambah dengan 5PG diganti dan ini, yaitu 2CP. Hasilnya adalah ini, yaitu 10L. 5 tambah 2 adalah 7. Berarti 7CP itu sama dengan ini, yaitu 10L. Atau supaya dapat CP, kita bagi kedua ruas dengan 7. Sehingga kita punya CP sama dengan 10/7 dikalikan dengan L. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang panjang PG-nya juga bisa kita cari, yaitu 5PG. Hasilnya adalah 2 dikalikan dengan CP. CP itu adalah ini, yaitu 10/7 dikalikan dengan L gitu ya. Berarti kalau misalkan kita bagi kedua ruasnya dengan 5, maka kita punya PG sama dengan 2/5 dikalikan dengan ini, yaitu 10/7L gitu ya. 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti kita punya PG itu sama dengan 2 kali 2/7 atau 4/7. Lalu 4/7 dikalikan dengan L. Jadi panjang PG itu ternyata sama dengan 4/7L. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang di soal kan dibilang bahwa besar yang terbentuk alfa itu adalah sudut antara rusuk CG dan bidang PBD. Oke, kita gambar dulu bidangnya. PBD itu kan gambarnya gini, dari D ke B kita tarik garis, dari B ke P kita juga tarik garis, dan dari P ke D kita juga tarik garis. Nah, sekarang sudut alfanya itu ada di mana? Cara gini, pertama-tama kita buat dulu garis diagonal AC ya. Ini kita buat dulu garis diagonal AC seperti ini. Lalu untuk bisa menentukan sudut alfanya itu di mana? Alfa itu kan sudut antara rusuk CG dan PBD gitu ya. Cara gimana? Cara menentukan alfanya? Caranya adalah kita proyeksikan titik C ini ke bidang PBD. Cara memproyeksikan titik C-nya itu gini. Kita tarik garis dari titik P ke misalkan ini adalah titik Q gitu ya. Berarti kita tarik dulu potongan diagonal AC dan B garis dari P ke Q seperti ini. Lalu kita proyeksikan titik C-nya ke garis PQ. Ini kita tarik garis tegak lurus ya dari titik C ke garis PQ. Lalu sudut alfanya itu di mana? Sudut alfanya itu ada di sini. Ini adalah sudut alfa gitu ya. Nah, sehingga segitiga yang harus kita analisis adalah segitiga PCQ. Kita buat dulu. Ini segitiga PCQ ya. Berarti titik P-nya itu di sini, titik C-nya itu di sini, lalu titik Q-nya itu di sini. Ini adalah proyeksinya ya, dari C ke sini. Ini katakanlah ini C aksen gitu ya. Lalu sudut alfanya itu ada di sini. By the way, segitiga
PCQ itu sebenarnya adalah segitiga siku-siku ya. Kenapa? Karena PC sama QC itu kan sebenarnya tegak lurus gitu ya. Karena si PC itu kan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Makanya si PC itu tegak lurus dengan CQ. Berarti di sini ada sudut siku-siku. Oke, kalau begitu tugas kita sekarang adalah kita cari tahu panjang QC berapa, panjang PC berapa, lalu panjang PQ berapa. Oke, panjang PC itu kan sebenarnya sudah diketahui, yaitu yang mana? Yaitu yang panjang CP, yaitu ini kan, yaitu 10/7 lalu dikalikan dengan ini, yaitu L. Panjang QC itu sebenarnya adalah panjang dari setengah pada diagonal AC. Diagonal AC itu kan besarnya berapa? Diagonal AC itu kan besarnya gini, AC sama dengan akar dari apa? Ini kuadrat berarti 2L semuanya dikuadratkan, lalu ditambah dengan panjang ini yaitu 2L lalu semuanya dikuadratkan. Kalau dijabarkan nanti hasilnya tuh gini, AC sama dengan 2L akar 2 gitu ya. Nah, berarti panjang QC itu sebenarnya adalah setengah dari ini, yaitu setengah dari AC. Sehingga kita punya QC sama dengan setengah kali 2 itu adalah 1. 1 kali L akar 2 itu adalah L akar 2. Jadi panjang dari QC itu adalah L akar 2. Nah, sekarang untuk menentukan panjang PQ, berarti kita harus menggunakan teorema Pythagoras kan? Yaitu PQ sama dengan akar dari apa? Ini kuadrat berarti L akar 2 semuanya dikuadratkan, lalu ditambah dengan ini semua dikuadratkan berarti 10/7L lalu semuanya dikuadratkan. Nah, sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan panjang PQ sebagai berikut. Jadi setelah kita hitung, ternyata panjang PQ itu sama dengan 3/7L kali akar 22. Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah ini, yaitu 3/7 lalu dikalikan dengan sisanya, yaitu L akar 22. Nah, sekarang kita sudah bisa cari tahu nih, sin alfa itu berapa. Oke, coba kita lakukan di sini. Sin alfa itu sebenarnya apa? Sin itu adalah depan per miring. Berarti kita punya depannya itu adalah ini, yaitu L akar 2 ya, benar ya, L akar 2, lalu dibagi dengan ini kan sisi miringnya, yaitu 3/7 dikalikan dengan L, lalu dikalikan dengan akar dari ini, yaitu 22. L bagi L adalah 1. Berarti kita punya 1 dibagi 3/7, berarti 1 kali 7/3, yaitu 7/3 gitu ya. 7/3 lalu dikalikan dengan sisanya, yaitu akar 2 dibagi dengan akar 22 itu bisa kita pecah jadi gini, akar 2 lalu dikalikan dengan akar 11 gitu ya. Akar 2 bagi akar 2 adalah 1. Berarti kita punya 7/3 dikalikan dengan 1 per akar 11. Kalau dirasionalkan, kita punya gini, akar 11/11. 1/11 akar 11, sama aja gitu ya. Sehingga kalau ini kita kalikan, kita punya 7 kali akar 11, berarti 7 akar 11. Dibagi dengan 3 kali 11. 3 kali 11 itu adalah 33. Jadi sin alfa itu sama dengan 7 akar 11/33. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di sini. Jadi sekali lagi, nilai dari sin alfa yang ditanyakan ternyata sama dengan 7 akar 11 semuanya dibagi dengan 33. Jadi jawabannya yang C.